Baik, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang tentunya semoga kehadiran kita akan diperkuat keimanan dan juga keislaman kita, serta lebih menambah manfaat dari segi amal jama'i kita untuk bersama-sama terus istiqomah di dalam kebenaran. Dan untuk tema kita pada malam hari ini adalah masih melanjutkan ensiklopedia sholat ya. Ini masih melanjutkan tentang tata cara sholat. Kalau kemarin tentang bagaimana membaca Quran di dalam sholat itu harus dengan bagus, harus dengan pelan ya. Nah, sekarang tentang perkara membatulkan bacaan imam. Nah, ini agak berat ya perkaranya ini. Iya. Karena itu kadang ketika imam membaca surat tertentu saat sholat, dia bisa salah atau lupa ayat. Karena ya emang yang namanya manusia itu kan minal khata' wa nisyan. Ada tempat salah dan lupa. Dan tak jarang makmum yang ada di belakang imam itu membetulkan atau mengingatkannya. Nah, hukumnya itu ternyata adalah sunnah ya, bukan wajib. Betul. Jadi hukumnya adalah sunnah. Baca subhanallah ya. Ya enggak baca subhanallah, diperbaiki. Bukan baca subhanallah, enggak. Diperbaiki. Salah bacaan. Ya, salah bacaan ini bukan kelebihan rakaat, bukan. Atau bukan kurang rakaat, bukan. Ini mah salah bacaan. Salah bacaan atau lupa atau kelewat gitu. Jadi ya harus diingatkan. Diperbaiki bacaannya. Selama tentu yang pertama, bagaimana memperhatikan kondisinya gitu ya. Kalau kondisinya bagi orang yang dimana jamaah itu sudah pada kenal sunnah, itu silakan saja ya, mau membetulkan bacaan imam, silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya belum pada kenal sunnah, ketika membetulkan bacaan imam, itu nantinya malah mengganggu imam. Nah itu jadinya. Atau terkadang mengganggu makmum yang lain gitu, karena makmum yang lain belum kenal sunnah. Jadi harus pada jamaah yang kenal sunnah dulu gitu ya. Jadi lihat dulu ini jamaah kenal sunnah nggak, si imam itu kan salah baca gitu kan. Berarti ya kalau misalnya dia salah baca kan emang harus dibenarkan gitu kan, tapi kan perkaranya sunnah nggak wajib gitu. Maka ya lihat dulu keadaannya. Kalau jamaah itu kenal sunnah ya silahkan gitu, benarkan dengan tepat gitu juga ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu membetulkan bacaan imam melihat posisi bacaan ya. Artinya kalau misalnya dia salah tajwid ya. Nih. Kalau salah tajwid tidak perlu dibenarkan sih sebenarnya ya. Kalau salah tajwidnya tidak kentara gitu ya, tidak terlalu lah gitu. Artinya kalau misalnya dia salah tahsin gitu ya. Nah itu mah beda-beda ya. Kadang-kadang kan bacaan si fulan atau si
anu gitu kan, kadang indah menurut yang satu atau kadang menurut yang lain tidak indah gitu ya. Itu kan beda pendapat gitulah. Jadi jangan terlalu kalau yang namanya langgam atau ketika tahsinnya itu kurang enakeun gitu ya. Gitu. Jadi ya itu mah tergantung kemampuan dia gitu. Jangan dipaksakan pada apa yang dia belum mampu gitu ya. Dipaksakan ikuti langgam si anu gitu ya, atau ikuti bacaan si anu gitu ya. Yang bacaannya lebih enakan nggak akan bisa itu ya, seumur-umur nggak akan bisa. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan bacaan itu gitu. Kalaupun dia berusaha pasti ngatok gitu, pasti malah sekak gitu, nggak akan bisa. Iya susah gitu. Jadi ya jangan dipaksakan. Itu. Jadi kalau misalnya benarnya itu salahnya tahsinnya itu tidak kentara gitu ya. Misalnya salahnya dia panjang pendek itu tapi tidak banyak mengurangi arti gitu ya. Maka itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau banyak mengurangi arti ya itu bisa diperbaiki. Cuman kita lihat kondisi kayak yang tadi yang pertama gitu ya. Memungkinkan nggak kondisinya untuk diperbaiki gitu. Kalau enggak ya jangan gitu ya. Gitu. Gitu. Iya itu mah nggak kentara. Jadi kalau seseorang itu ya karena susah lisannya gitu ya, membaca huruf tafhim gitulah, atau misalnya tebal gitu kan, harusnya dibaca tebal tapi dia dibaca tipis. Karena susah lisannya, ya itu nggak usah dibenerin, nggak apa-apa itu. Jadi karena kalau dia dibenerin, nanti ya dia juga nggak akan bisa, susah lah gitu untuk dibenerinnya gitu. Kalaupun mau dibenerin ya sudah sholat gitu. Tapi udah nggak akan bisa sebenarnya kalau sudah dia berat dalam kondisi bacaan tertentu, ya seperti tafhim itu kan berat emang tafhim itu. Karena itu kan kalau di buku-buku tahsin kan ditempatkan di bab terakhirnya, tafhim itu kan udah semakin beratnya itu gitu, saking beratnya gitu baca tafhim itu. Apalagi kalau bacaan ro tafhim gitu kan, itu mah sebenarnya berat. Saya juga kalau baca ro tafhim itu agak berat gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya salah tahsinnya itu tidak kentara gitu ya, nggak usah dibenerin tuh mah. Tidak kentara atau misalnya tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu merubah arti ya tidak apa-apa gitu. Atau cuman masih ngirung gitu ya, masih itu ya itu mah nggak usah dibenerin tuh mah. Nah, ya, kalau bacaan yang ngirung mah kan nggak akan ngaruh sebenarnya. Itu mah itu mungkin pengaruh kebiasaan dia mah. Bukan pengaruh kurang belajar, tapi pengaruh kebiasaan gitu. Karena mungkin kebiasaannya dulu kayak gitu ya, mungkin belajarnya dari nol gitu kan, jadi kan berat gitu ya. Itu bisa dimaklumi lah gitu. Jangan terlalu melihat ke situ gitu ya. Dan juga kalau misalnya salahnya itu dia itu lahan yang khafi, itu ya nggak usah gitu. Ya lahan yang khafi mah nggak usah gitu. Ya lahan yang misalnya kesalahan yang tersembunyi gitu ya, yang cuman diketahui oleh orang-orang yang belajar gitu ya. Ketika dia membaca Al-Quran misalnya ada yang salah seperti itu, ya itu nggak usah dibenerin gitu. Itu nggak akan apa-apa. Nah kecuali kalau dia salahnya itu adalah yang benar-benar terlalu banyak mengurangi arti gitu ya. Tapi lihat kondisi itu juga. Beda ya. Iya. Lihat kondisi juga kalau mau membenarkan gitu. Nah, itu perkara yang kedua. Terus yang ketiga itu. Jadi itu
Tadi itu pembahasannya tentang membatalkan bacaan imam ya. Jadi saya ada teringat penjelasannya gitu ya. Cuman setelah ini agak lupa-lupa nih. Jadi itu bagaimana perkara membatalkan bacaan imam. Sunnah tapi dalam perkara yang memang sudah diperbolehkan gitu, yang disyariatkan. Jadi jangan sampai mengganggu ya. Jangan sampai ketika salah sedikit dibenarkan gitu ya. Oh ya, yang ketiga itu ketika misalnya salahnya itu adalah salah dari ayatnya itu. Nah, itu boleh dibenarkan dia. Salah dari ayat atau lupa gitu. Nah, itu boleh gitu. Tapi lihat dulu gitu ya. Kalau dia lupanya diam sebentar gitu ya. Nah, jangan langsung membenarkan. Mungkin nanti kalau dia lupa kemudian mengulang dari ayat sebelumnya, nah berarti nanti dia bisa ingat gitu. Atau misalnya dia salah, kemudian dia ulang dari ayat yang sebelumnya, dia bisa ingat dan bisa benar bacaannya, ya itu berarti nggak usah dibenerin. Karena itu bisa diperbaiki ketika saat itu juga. Tapi kalau benar-benar dia lupa, kemudian dia diam gitu ya, agak lama, nah itu baru bisa kita tambahin gitu ya, gitu. Baru kita bisa benarkan. Jadi kalau misalnya baru sebentar gitulah, baru sebentar dia diam gitu, jangan langsung dibenarkan gitu. Karena itu juga bisa jadi ganggu konsentrasi. Nah itu perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam membatalkan bacaan imam. Karena itu, kalaupun misalnya tidak dibenarkan, tidak menjadi dosa. Karena nggak ada kewajiban untuk membenarkan bacaan imam, itu hanya sunnah saja. Dan seorang pun yang konsentrasi pada bacaannya, ketika misalnya bacaannya cuma salahnya itu karena tasinya tengenahan gitu ya, atau kurang enakan langgamnya, itu kayaknya itu nggak usah terlalu dipermasalahkan lah gitu. Iya, agama beda-beda lah tiap orang malah itu, nggak akan sama gitu, nggak akan sama. Orang tiap ini mungkin menurut dia enakan, menurut si anu nggak enakan gitu. Beda-beda lah agama gitu. Kalau gitu. Di Jawa orang sini yang nggak enak udah. Iya. Yang pasti kan kalau yang namanya baca Al-Quran itu kan biluqunil arabi wa aswatiha gitu kan gitu. Jadi dengan dialek Arab dan suara yang bagus gitu. Suara orang Arab juga yang bagus, yang fasih gitu. Itu. Ya itu mah nggak usah dibenerin misalnya kalau ainnya di hidung gitu. Tapi itu mah nanti kalau sudah sholat gitu. Kalau di dalam sholat mah nggak usah gitu. Ya kan bisa ada. Dia misalnya alahimnya di dalam hidung, jangan di dalam hidung gitu. Ketika dalam sholat nggak akan bisa gitu. Itu mah sudah sholat gitu. Cuman kalau kita konsentrasinya pada bacaan itu, kadang-kadang mengurangi kesesuaian sholat gitu. Misalnya ada salahnya nggak kentara gitu, nggak terlalu, ya udah sebenarnya ada. Yang terpenting itu tadabbur bacaannya. Jadi kita yang penting mengingat bacaannya, tahu isinya dan paham artinya serta bagaimana mengamalkannya. Itu yang penting itu. Jadi jangan terlalu ketika si imam itu cuma salahnya nggak terlalu, ya jangan terlalu dipermasalahkan gitu. Karena tiap imam itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang misalnya diutus Jumatan gitu ya. Diutus Jumatan itu karena badal gitu kan. Ya kan badal itu kan beda-beda, ada yang mendadak lah gitu, ada yang misalnya dia sedang tenggorokannya kering gitu kan, beda-beda. Atau dia ya misalnya baru belajar gitu kan, baru belajar Jumatan, dia sudah bagus mengucapkannya tapi masih ada yang kurang misalnya dari bacaan sholatnya, ya itu nggak usah dibenerin juga gitu, nggak usah dipermasalahkan gitu misalnya. Yang kadang
kita ini terlalu berlebihan dalam hal perkara kayak gitu ya. Jadi terlalu berlebihan dengan perkara yang kayak gitu. Misalnya si imam sudah salah, kemudian dilaporkan pada gurunya itu kan, nah itu jadi sebenarnya tidak ada berhak gitu ya, ketika salahnya itu ya cuman salah kecil gitulah, tidak kentara ya nggak usah kayak gitu juga, karena beda-beda itu ya. Pernah pada suatu saat gitu ya, kejadian tertentu itu karena si imam itu nggak pakai speaker gitu, nggak pakai speaker dia itu, tapi menurut si makmum salah gitu. Tapi ketika dilihat lagi bacaannya, diteliti lagi bacaannya, ternyata nggak ada yang salah tuh. Kayak nih, jadi terlalu dibesar-besarkan kesalahan kayak gitulah gitu. Iya. Yang penting mah tadaburnya itu yang penting. Jangan karena kesalahan imam jadi was-was syaiton gitu. Akhirnya nggak khusyuk salatnya karena dia ada bacaan imamnya gini, bacaan imamnya gitu. Akhirnya kan berat untuk menerima kebenaran gitu. Ada kalau menyampaikannya si ini, berarti nggak enakan. Kalau menyampaikannya si itu, berarti nggak enakan. Nah, kan akhirnya dia berat untuk menerima kebenaran. Nah, itu kan perilaku setan itu kan. Setan kan gitu supaya manusia itu supaya tidak bisa menerima kebenaran gitu. Iya. Iya, mecah belah gitulah gitu. Nah, itu makanya harus diperhatikan ini perkara-perkara seperti itu ya dalam membatalkan bacaan imam. Karena itu kan kembali lagi hukumnya juga sunnah gitu ya, tidak wajib gitu. Nah, nanti ini masih panjang sebenarnya pembahasan seperti ini ya, perlu beberapa pertemuan ya. Kita cukup dulu di sini ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi tentang hadis ya. Barakallahu li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.